Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita masuk ke materi kita tentang langkah-langkah bagaimana kita menggapai salat khusyuk ya. Nah, yang pertama hilang dari umat muslim adalah khusyuk di dalam salat. Ini kita ulas kembali ya. Hadis Nabi, qala sadaqa Abu Darda'i in syi'ta la uhadditsannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nasi al-khusyu'u yushiku an tadkhula masjidal jama'ati fala tara fihi rajulan khashi'an. Artinya, Abu Darda berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, yang pertama kali diangkat dari manusia, dari umat Islam adalah khusyuk. Jika engkau masuk ke masjid mendapati orang sedang sholat berjamaah, maka engkau tidak melihat di situ seorang pun yang khusyuk di dalam sholatnya. Tuh, itu di akhir zaman begitu kata Nabi, dan itu kenyataan. Apa bisa kelihatan Ustaz khusyuk itu? Orang nggak khusyuk kelihatan dari mana? Dari gerakan zahirnya. Jadi khusyuk ini lebih kepada gerakan zahir sebetulnya. Ya, tumakninahnya, cara-cara gerakannya dan seterusnya. Nah itu kalau dia dalam kaitannya dilihat oleh kita atau termasuk kita jangan-jangan. Nah oleh karena itu terangkat. Tapi kita nggak boleh pesimis. Kita harus berusaha menggapainya kembali. Nah menggapai kita berusaha bagaimana agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Bisa nggak Ustaz? Insya Allah bisa. Nah, karena Allah dan Rasulnya itu memberikan tuntunan. Nah masalahnya ada nggak yang mau belajar? Nah itu mengkaji di situ. Kalau kita mau belajar, kita mau mengkaji, nanti Allah berikan. Jadi Allah berikan insya Allah. Baik ya, mari kita berusaha meraihnya kembali ke khusyuan itu. Nah kita lihat di sini ya, menggapai salat khusyuk supaya salat kita itu naik ya. Jangan hanya di bumi salat kita, tapi naik ya. Karena kita kiblatnya menghadap ke Ka'bah, nah dari Ka'bah naik dia ke Sidratul Muntaha. Nah, jadi langkah-langkahnya itu kita harus betul-betul mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan salat itu sebelum salat. Yang kedua, kita betul-betul harus mengamalkannya pada saat salat. Yang ketiga, kita betul-betul mengimplementasikannya setelah sholat. Nah, itu jadi sebelum, pada saat, dan setelah. Nah, inilah usaha kita untuk menggapai sholat khusyuk. Jadi tiga ini dia, sebelum sholat, pada saat sholat, dan setelah kita sholat. Tiga-tiga itu harus kita penuhi. Nah, itu kita ikhtiarnya di situ. Nanti Allah kasih khusyuk itu. Jadi sekali lagi khusyuk itu adalah hadiah, anugerah dari Allah. Ya khusyuk itu anugerah. Ya, tapi kita wajib usaha. Nah usahanya itu, ikhtiarnya itu sebelum sholat, apa saja yang harus kita persiapkan. Pada saat sholat, apa saja yang harus kita lakukan. Setelah sholat, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan. Oke ya, mari kita lihat sebelum sholat. Nah sebelum sholat itu ada 3 poin besar yang harus betul-betul kita persiapkan dalam diri kita. Yang pertama tentang akidah. Oke, kita harus paham betul akidah itu apa. Iman itu apa secara global ya setidaknya ya. Tauhid itu apa. Jadi akidah, iman, tauhid itu berbeda-beda dia. Nggak sama itu. Nah itu dulu kita persiapkan diri kita. Kalau enggak paham dia tentang akidah, iman, tauhid, enggak paham, enggak mengerti, enggak meresapi, enggak bisa khusyuk sholatnya. Ya karena kita sholat itu menyembah Allah, kita enggak kenal siapa yang kita sembah. Bagaimana bisa khusyuk?
nggak bisa. Nah itu dia, makanya itu harus betul-betul dipersiapkan. Yang kedua, kesiapan jiwa, mental. Ya, jiwa kita, mental kita, pikiran kita, kalbu kita, nah, itu harus betul-betul. Ya betul-betul kita menyadari itu, betul-betul kita harus mempersiapkan jiwa kita itu. Jadi persiapan betul-betul siap dia mau sholat. Nggak boleh sekenaknya, nggak boleh asal, ya nggak boleh sambilan. Nah, kalau kita ada orang mau bertanding bulu tangkis antar RW, misalnya gitu. Nah itu sebelum bertanding dia harus punya kesiapan dulu, siap mental, siap semuanya lah. Nah, itu baru nanti bertanding bisa dia insya Allah konsentrasi. Begitu juga ini sholat. Nah yang ketiga, kesiapan ilmu fikih sholat tentang toharoh, ya, misalnya gitu. Ya apa itu bersuci, nah, apa itu mandi wajib. Karena mandi wajib itu nggak sah pakai sampo, nggak sah pakai sabun. Jadi mandi wajib itu seperti kita berwudu dengan air mutlak, tidak boleh kita berwudu campur sabun, nggak boleh, itu nggak sah. Nah, begitu pun mandi wajib. Tapi banyak orang nggak paham. Nah, bagaimana itu Ustaz? Nah, nanti kita akan kaji. Gitu. Jadi panjang Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa itu instan. Oh, sholat khusyuk ini instan. Nggak bisa. Pelatihan sehari. Ngomong kosong itu, maaf aja. Nggak bisa. Dia harus bertahap terus. Oke ya, itu sebelum sholat. Pada saat sholat, nah, ada 3 juga. Melakukan gerakan sholat sesuai dengan sunnah. Karena banyak gerakan sholat yang nggak sesuai dengan sunnah. Asalan aja dia berdirinya, cara angkat tangannya, cara sedekapnya, cara rukuknya, cara sujudnya, nah begitu seterusnya. Kan sudah kita sebutkan itu. Oh, ada orang sholat sunnah di Masjid Nabawi, ketika itu Nabi ada di situ, habis sholat dia salamin Nabi. Kata Nabi, ulangin sholatmu. Dia ulangin. Dan itu salam Nabi, ulangin lagi sampai 3 kali. Nyerah orang itu. Nah, Nabi ajarkan. Karena gerakannya, rukuknya nggak benar, sujudnya nggak benar. Nah itu. Kemudian yang kedua itu membaca bacaan sholat sesuai sunnah. Banyak selama ini kita bacaan sholat itu, ya maaf-maaf aja. Dulu kita baca doa iftitah itu, mungkin sekarang juga masih banyak orang baca ya. Ini maaf ini, dia baca begini. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratahu wa asila inni wajhtu wajhiya lillazi. Itu nggak boleh disambung. Doa iftitah itu ada 13 macam kurang lebih. Nah, 1 macam 1 sholat. Nabi itu selalu iftitah itu yang dibaca adalah Allahumma ba'id baini wa baina seterusnya. Kalau sholat sunnah ya yang ringan, Nabi itu baca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratahu wa asila, titik sampai di situ. Wajah tu wajahiyah lain lagi tuh. Wajah tu wajahiyah itu paling panjang doa iftitah, dan itu Nabi baca ketika sholat tahajud. Nah, kalau selama ini kan dicampur-campur, begitu juga duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni sampai 8. Itu nggak boleh, itu 2 hadis itu dijadikan 1. Harus dipisah dia. Nah itu nanti kita ketemu. Dan itu semua selama ini dibaca dari mana dapatnya Pak? Oh dari ini Ustadz, buku tuntunan sholat lengkap. Oh yang diterbitkan oleh Toha yang dari Semarang ya, gitu misalnya. Atau dari Bandung ya. Itu nggak jelas, di bawahnya nggak ada perawinya, itu dari mana itu. Dulu kita belajar begitu, saya pun pernah baca itu. Wah itu laku banget tuh dari zaman dulu. Tuntunan sholat lengkap. Nah itu. Tapi nggak jelas itu riwayat siapa, nggak jujur itu yang nulis. Nah kemudian yang ketiga, pada saat sholat itu harus mengerti, meresapi makna bacaan sholat kata per kata. Nah, kan nggak bisa instan dia. Makanya kalau udah nanti ada pondok pesantren virtual, pondok pesantren sholat itu enak dia, mondok kita. Mondok misalnya 10 hari, kita kasih kiat-kiatnya. Ada buku panduannya, nah itu ada latihannya, itu. Nah itu pada saat sholat ya. Oke. Nah kemudian setelah sholat, tuh berzikir dan berdoa setelah sholat. Ada zikir-zikir yang diajarkan Nabi, ada doa-doa yang diajarkan Nabi setelah sholat.
Jangan begitu selesai sholat, assalamualaikum, kanan kiri, orang-orang zikir ya, istighfar, Allahumma salam, kalau dia enggak, Allahumma lantas jalan. Nah itu belum khusyuk itu salatnya itu. Termasuk orang munafik nanti kata Nabi, kata Allah, sedikit zikirnya. Ada zikir setelah sholat yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan, tercermin dalam perilakunya nilai-nilai sholat itu. Apa nilai sholat itu? Tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Nah itu, jadi itu betul-betul dia baru dikatakan sholat yang khusyuk. Dan beruntunglah orang sholat yang khusyuk seperti itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah ini kerangkanya ya. Ini yang akan kita kaji ke depan ya, terkait dengan sholat khusyuk. Panjang ini Bapak Ibu sekalian. Ini kerangkanya ini. Nah, makanya istiqomah kita ngajinya. Masya Allah ya. Kerangkanya itu inilah itu. Agar kita menggapai sholat khusyuk. Sebelum sholat, pada saat sholat, dan setelah sholat. Baik, ayo kita lanjut ini pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nih, kita lihat. Sebelum sholat. Nah, ini tadi kan. Kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita tentang akidah kita, iman kita, tauhid kita. Kemudian kesiapan jiwa kita dan kesiapan ilmu fikih sholat kita. Nah ini tiga ini ya. Ini sebelum ya. Nah, kita akan fokus di sini dulu nih. Ya, fokus di sini dulu. Belum kepada gerakan belum. Kita fokus di sini dulu. Tentang akidah, iman dan tauhid harus kita persiapkan sebelum sholat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, ini kita lihat, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, dengan sabar dan dengan menegakkan sholat. Jadi kita minta tolong kepada Allah itu sabar dulu baru sholat hajat. Bukan sholat dulu baru sabar. Sabar dulu baru sholat hajat. Ya, jadi kita kedepankan sabar. Ya, itu dulu. Sebelum kita minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah itu dia, orang yang khusyuk. Karena banyak orang minta tolong kepada Allah itu nggak sabar, pengennya instan. Akhirnya dia pergi ke dukun, ke Gunung Sindur, ke gunung Gunung Kapur, gitu. Karena nggak sabar dia. Padahal kalau dia sabar, minta dengan sholat hajat, insya Allah terkabul. Nah yang bisa begitu orang yang khusyuk. Kalau nggak khusyuk nggak bisa. Siapa itu yang khusyuk? Yaitu orang-orang yang meyakini. Nah ini dia, akidahnya yakin dia bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Artinya ya akidahnya, imannya, tauhidnya benar-benar dia yakin dia. Jangan-jangan ini sholatku sholat yang terakhir ya Allah. Mungkin besok subuh aku nggak bisa sholat lagi. Begitu mau sholat subuh, jangan-jangan ini sholat subuhku yang terakhir ya Allah. Mungkin nanti zuhur aku gak bisa sholat lagi. Selalu begitu dia. Nah itu dia, keyakinan akan kembali kepada Allah itu melekat di dalam kalbunya, di dalam jiwanya, di dalam pemikirannya. Sehingga dia betul-betul sadar akan kembali kepada Allah. Nah makanya jadi khusyuk muncul, Allah kasih khusyuk itu. Begitu itu kira-kira makna dari ayat ini. Tapi itu kan nggak sekedar kita pahami begitu, kita harus isi jiwa kita. Kita harus isi diri kita. Apa itu? Akidah, iman, tauhid. Nah nanti itu yang akan menimbulkan khusyuk itu dengan izin Allah.
Kalau nggak diisi yang benar, nggak ngerti akidah, nggak paham iman, nggak ngerti tauhid, nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu, makanya kita harus betul-betul serius ini. Kita lihat di sini, ya, bahwa rukun Islam yang 5 itu diibaratkan seperti bangunan piramid mengkerucut ke atas. Yang paling atas adalah haji, di bawahnya zakat, di bawahnya saum atau puasa, di bawahnya sholat. Nah, maka akidah fondasi semua ibadah. Nih, akidah, yaitu syahadatain. Makanya kalau akidah syahadatainnya ini nggak benar, itu sholatnya nggak bakal benar, puasanya nggak bakal benar, zakatnya juga nggak bakal benar, apalagi hajinya. Itu makanya menurut ulama kekhususan, ya, orang yang berangkat haji tiap tahun itu yang berterima di sisi Allah itu hanya 0,05%. Nah, itu. Kenapa? Karena kebanyakan orang berangkat haji itu nggak ngerti syahadatain, nggak ngerti akidah, nggak paham iman, nggak paham tauhid. Jadi sekedar asal aja, nggak ngerti syarat syahadat, rukun syahadat, membatalkan syahadat, nggak paham. Bagaimana mau bener haji? Bagaimana mau khusyuk sholatnya? Bagaimana mau berbekas puasanya? Bagaimana dia mau menunaikan infak, zakat, sedekah? Nah ini, jadi pentingnya kita membenahi diri kita dengan akidah, iman dan tauhid. Baik, mari kita lihat. Ya, di sini kita lihat. Ini ada akidah, ada iman, ada tauhid. Dia sebelum sholat nih, ini kita harus pahami. Akidah beda, iman beda, tauhid beda, nggak sama itu. Peruntukan itu beda. Kalau akidah itu untuk orang muslim, makanya disebut dengan akidah Islam. Baik. Kalau iman itu untuk orang mukmin. Baik. Kalau tauhid itu untuk orang muttaqin. Nah itu. Kita orang Islam, ngerti nggak akidah? Ngaku beriman, paham nggak iman itu apa? Ngaku orang bertakwa, ngerti nggak tauhid itu apa? Nah itulah tugas kita, sahabat-sahabat santri pesantren virtual pondok sholat. Baru bener jadi orang Islamnya nanti. Baru insya Allah nanti bener ibadahnya itu, berterima di sisi Allah. Tapi kalau dasar ini nggak paham, selesai udah. Nah, oke, taib ya. Kita mulai dulu dari akidah. Ini dari akidah dulu kita lihat dulu pertemuan kali ini. Nih, hubungan akidah dengan akhlak. Al-aqidatu wal akhlaku. Kita lihat. Ibarat dua sisi mata uang. Ini kalau kita punya uang logam 1000, itu sisi pertama itu ada gambar burung Garuda. Sisi sebelahnya ada gambar angklung. Nah ini. Jadi kalau ada duit hanya punya sebelah sisi, yang sebelah nggak ada, itu namanya duit mainan. Begitupun akidah. Kalau akidahnya mengatakan akidahnya dia berakidah Islam, tapi akhlaknya nggak Islam, itu nggak diterima akidah. Atau kelihatannya dia itu orangnya akhlaknya baik, tapi akidahnya bukan Islam, nggak diterima. Jadi harus pasang dia. Oke ya. Kalau akidah lurus, itu pasti akhlaknya mulia. Itu pasti itu. Akhlaknya mulia, nah itu harus berdasarkan akidah yang lurus. Tapi sebaliknya, kalau akidahnya bengkok, itu pasti akhlaknya bobrok. Pasti itu. Nah, itu pasti. Ya. Ada orang kelihatannya alim banget. Soleh banget. Ya, mengatakan wah dia itu habib kekasih Allah. Kelihatannya, penampilannya. Tapi akhlaknya rusak. Uang masjid ditilap sama dia. Tuh. Kemudian uang anak yatim dikumpulin, minta apa sumbangan, bikin proposal.
Anak yatimnya kere, dianya kaya. Nah itu banyak. Na'udzubillah. Kok bisa ya ustadz? Dia kan ustadz, dia kan itu kiai, dia itu kan ilmu agamanya banyak. Kok begitu akhlaknya ya? Itu tandanya akidahnya pasti nggak bener. Kalau akidahnya bener, ngerti dia, akhlaknya pasti baik. Nah tapi kalau ada orang kelihatannya baik, soleh, nggak bener akhlaknya, itu pasti akidahnya bengkok, pasti itu. Nah itu makanya kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati kita. Jangan sampai kita salah memilih guru, salah pula kita. Baik, ya lanjut. Cara Nabi memperbaiki akhlak itu diawali dengan perbaikan akidah. Nih Nabi itu, Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak. Dari mana Nabi memperbaiki akhlak itu? Bukan dengan slogan, ayo kita perbaiki akhlak, ayo kita mencontoh akhlak. Bukan itu Nabi caranya. Tapi Nabi itu memperbaiki akidah. 13 tahun di Mekah. Nih, Nabi menanamkan akidah. Ya, akidah. Kemudian pindah ke Madinah, baru menanamkan iman sebagai menjadi orang mukmin. Menjelang Nabi wafat, baru ditanamkan tauhid di Madinah, menjadi orang yang muttaqin. Nah itu proses penanamannya 23 tahun. Nabi menanamkan akidah, menanamkan iman, menanamkan tauhid. Kita berapa tahun ngaji? Ngajinya cuma seminggu sekali. Itu kadang-kadang kalau ada halangan nggak ngaji. Itu begitu. Kalau Nabi ngajarkan umat ketika itu sahabat 23 tahun siang malam. Kalau ada nggak bisa datang, diutus gantian sama kawannya. Umar itu bergantian dia sama karyawannya itu ngaji itu sama Nabi. Kalau Umar datang, dikajarkan, nanti pulang diajarkan ke karyawan. Kalau Umar ada halangan, karyawannya disuruh. Nanti pulang, Umar minta ilmunya. 23 tahun Nabi menanamkan itu. Ditambah dengan syariat lainnya. Nah, makanya akhlak umat Nabi itu ketika itu, ya generasi awal itu luar biasa akhlaknya. Militan. Karena akidahnya benar. Imannya dan tauhidnya benar. Nah, apa sih akidah itu Ustaz? Sebelum imannya, akidah itu apa Ustaz? Kita lihat, akidah itu menurut bahasa al-aqdu, artinya ikatan. Nomor 2, al-tawsiku, artinya keyakinan yang kuat. Nomor 3, al-ihkamu, artinya mengokohkan. Yang keempat, ar-rabatu biquwah, artinya mengikat dengan kuat. Nah, jadi akidah itu adalah ikatan di dalam kolbu, ikatan yang kuat. Itu secara bahasa. Jadi akidah itu adalah ikatan yang kuat. Tapi yang kita maksud bukan secara bahasa, secara syariat. Apa itu akidah Ustadz? Akidah adalah keyakinan yang kuat dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Tuh. Jadi akidah itu keyakinan, nggak ada ragu-ragu. La raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Sedikit ragu, batal akidah. Ragu dia sedikit, batal. Wajib istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, kita lihat. Jadi pengertian yakin, akidah itu adalah yakin. Ya. Dan di dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit, al-yakin izahatu syakki. Yakin adalah hilangnya keraguan. Nah, kitab At-Ta'arif oleh Imam Al-Jurjani, al-yakinu tahqiqut tasdiqi bil ghaibi bi izalati kulli syakkin wa raibin. Nah, kayak ngaji di pesantren ya, nggak apa-apa. Itu namanya, ini tulisannya kitab gundul namanya. Ya, kitab gundul ya, nggak apa-apa. Kita ini namanya juga pesantren, jadi harus ada dong sedikit-sedikit kitab gundulnya gitu. Al-yakinu tahqiqus tasdiqi bil ghaibi bi izalati kulli syakkin wa raibin. Nah, itu. Artinya apa Ustaz? Ini ya, yakin itu adalah
benar-benar percaya kepada hal-hal yang gaib dengan dihilangkan sikap ragu-ragu. Jadi akidah itu yakin itu percaya, nggak ada keraguan. Nah, itulah akidah. Kalau ragu sedikit aja dia, batal akidahnya. Nah, tentang apa Ustadz? Nih kita lihat. Tingkatan yakin itu ada 4. Coba kita lihat yakin kita di mana ini. Yang paling rendah disebut al-yakin, itu biasa, al-yakin. Yang nomor 3 ilmul yakin. Peringkat kedua ainul yakin. Peringkat pertama paling tinggi adalah hakul yakin. Coba kita lihat diri kita, yakin kita itu ada di mana. Kalau sudah sampai hakul yakin, mantap. Nah, yang paling rendah yakin. Di bawah yakin nanti adalah asyakku, ragu. Di bawah asyakku nanti ada zon, cuma sangka-sangkaan. Di bawah zon nanti kufur, nggak percaya. Jadi standar paling dasar ada al-yakin. Nggak boleh ragu. Nggak boleh sekedar yang berprasangka. Nggak, apalagi kafir, mengingkari, nggak boleh. Selesai itu. Nah, jadi 4 tingkat. Yang paling bagus hakul yakin. Nah, coba kita lihat ya akidah kita di mana. Ini nanti terkait dengan sholat kita khusyuk atau nggak khusyuk dari sininya itu. Dari akidah. Nah, kita lihat. Ada di tingkatan mana keyakinan kita. Nah, nanti masing-masing meriksa dirinya. Ya, masing-masing. Kita lihat peringkat keempat dulu. Yaitu tingkat paling dasar. Ini orang awam kita ini. Yaitu yakin. Yakin, nggak ada keraguan. Yakin apa? Yakin adanya satu, wujud Allah dan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Karena di luar sana ada yang ateis. Nah, banyak orang ateis. Itu berarti bukan akidah Islam. Jadi kalau kita yang akidah Islam itu yakin betul wujud Allah itu ada. Tapi laisa kamitslihi. Nggak ada yang menyerupai. Wujud Allah itu bukan cahaya, bukan gas, bukan air, bukan. Wah, itulah itu wujud Allah itu. La wujud, tidak ada wujud illallah, hanya Allah. Tuh. Jadi laisa kamitslihi. Kalau masih ada dibayang-bayangkan itu bukan Allah. Allah itu ada tapi nggak terlihat. Kok ada nggak kelihatan Ustaz? Oh ada, makhluk Allah ada yang ada dia tapi nggak kelihatan. Apa itu? Angin. Angin itu ada tapi nggak kelihatan. Coba tiup tangan kita. Ada itu rasa dia tapi nggak kelihatan. Nah, namun anak kita pintar. Saya bisa melihat angin ayah. Dari mana? Itu habis kerikan merah. Itu bukan angin, itu habis masuk angin itu. Jadi angin itu ada ciptaan tapi nggak kelihatan. Apalagi Allah yang menciptakan angin. Tuh. Nah Allah itu satu-satunya berhak disembah. Nggak ada yang lain. Nah begitu. Jadi kalau ada orang ragu terhadap Allah, nah itu batal akidah. Itulah orang ateis. Ateis itu nggak yakin mereka adanya Tuhan. Semua ini terjadi dengan sendirinya, sebab akibat begitu kata mereka. Kalau orang Islam nggak begitu akidahnya. Allah itu ada, wujudnya ada, tapi berbeda dengan makhluk, tak bisa terbayangkan, nggak bisa dilihat, tapi ada. Begitu. Dan satu-satunya yang berhak disembah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah, hanya Allah. Aku yakin itu, begitu. Begitu caranya. Ini nggak boleh kita ragu. Tapi banyak yang ragu loh. Misalnya begini, saya ajak, Pak, yuk kita umroh yuk, Bu. Aduh Ustadz, kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin macam mana? Ya suami saya kerjaannya serabutan Ustadz. Nggak mungkin lah. Nah itu berarti dia ragu kepada kuasa Allah. Itu hati-hati tuh. Bisa batal akidahnya. Ini umroh haji kan itu undangan dari Allah. Undangan. Kalau Allah ngundang, iya mudah bagi Allah. Yang penting yakin kita itu.
Nggak boleh kita ragu. Jadi kalau dia mengatakan nggak mungkin, nah itu berarti dia itu udah ragu sama kuasa Allah, ragu sama anugerah Allah, ragu sama undangan Allah. Nggak boleh ragu, harus kita betul-betul ada keyakinan. Lalu bagaimana Ustadz? Yakinlah. Nah, yuk kita umroh, siap Ustadz. Tolong berikan arahan, bagaimana langkah-langkahnya. Nah itu baru. Karena saya yakin kalau Allah berkehendak, apapun pasti terjadi. Nah itu akidah yang benar. Kalau dia belum apa-apa udah ragu, dipertanyakan akidahnya. Kok dijengkalin Allah? Jangan dijengkalin. Harus yakin gitu. Tuh itu namanya yakin. Nah kemudian yakin adanya azab kubur, yakin adanya nikmat kubur. Sebab di luar sana ada yang tidak yakin. Kata mereka, azab kubur itu nggak ada. Kok nggak ada? Kita bilang, mana mungkin, kan belum ada hari pengadilan. Nah begitu kata mereka. Padahal hadis-hadis Nabi jelas menyatakan adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Nggak boleh ragu gitu. Kalau ragu batal akidahnya. Yang ketiga, yakinnya ada akhirat, yakin ada surga, ada neraka, siratal mustaqim, dan seterusnya. Karena ada di luar sana mereka nggak yakin. Nggak mungkin itu katanya. Akhirat itu sekedar khayalan. Nah itu. Akhirat itu sekedar fiksi. Nah, itu batal akidahnya. Surga neraka itu nggak ada, cerita dongeng doang itu. Nah, itu kalau orang berkata begitu, itu batal akidah. Sebagai orang muslim yang berakidah Islam, yakin terhadap akhirat, surga, neraka, siratal mustaqim, dan seterusnya. Nah, apabila ragu atas semua itu, maka batal akidah Islam. Nah, inilah tingkat dasar itu. Al-akidah, al-yakin itu. Jadi akidah itu yakin, tingkat dasar. Naik ke dan wajib yakin bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Nah ini, nggak boleh ragu. Sebab di luar sana ada yang ragu. Nih, ada yang beranggapan bahwa semua agama sama, semua agama benar, semua agama baik. Nah, kalau begitu keyakinan dia batal akidah dia, karena bertentangan dengan firman Allah. Iya. Jadi Allah menyatakan agama yang diridhai Allah hanya Islam. Tapi dia bilang enggak, semua agama sama kok. Itu batal. Nggak boleh. Nah, tapi kita nggak boleh bilang begini sama orang di luar Islam. Islam, agama lain, kalian salah. Islam yang benar, nggak boleh. Kalau kepada agama lain kita katakan lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Mereka tanya yang benar mana? Ya kami orang muslim yang benar Islam lah, cukup. Kalau kalian ya untuk kalian. Tuh. Tapi untuk orang-orang yang di atas sana yang sudah bergaul dengan high class, nggak berani ngomong begitu karena segan dia. Nggak enak lah kalau kita bilang itu Islam yang benar, nanti tersinggung. Nah itulah di situ akidah diuji. Enak kita yang di bawah ini, enak. Kalau jadi mereka di atas itu karena udah gengsi, nggak enak, ada hubungan bisnis, ada hubungan jabatan. Kalau kita bilang hanya Islam yang benar, kesinggung orang. Nah, itu mereka udah tingkat atas tuh begitu. Bersyukurlah kita tingkat bawah. Oke, baik ya. Nah, baru kita peringkat ketiga ini, ya, yang lebih baik lagi, yaitu ilmul yakin. Kalau tadi yakin doang, sekarang naik kita ilmul yakin. Apa itu? Ilmul yakin huwa ma 'allamahu bisima'i wal khobari wal qiyasi wan nazori. Nah ini kitab kuningnya ya. Ilmu yakin yaitu apa-apa yang mempelajarinya melalui pendengaran, pengabaran, analogi, penalaran atau logika. Nah, dengan kata lain,
Ilmu yakin itu adalah keyakinan yang sudah tersusun rapi dan sistematis serta mampu menunjukkan dalil akli dan dalil nakli. Nah, ya. Jadi kalau yakin tadi itu orang awam. Yakin nggak kamu adanya azab kubur? Oh yakin. Tahu nggak dalilnya? Saya nggak tahu, tapi saya yakin, saya dengarkan ceramah ustadz dan saya sudah yakin itu. Nah, itu untuk orang awam. Tapi kalau untuk kita yang sudah ngaji, kita harus punya ilmu. Makanya kita wajib ngaji. Nih, ini contohnya ini. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali jangan begitu. Sekiranya saja kamu mengetahui dengan ilmu yakin. Tuh. Nah, jadi yakin adanya Allah, dia bisa menunjukkan dalil. Apa dalilnya? Ini surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Bermula Allah bahwa tidak ada yang sepatutnya disembah kecuali hanya Dia yang maha hidup dan maha kekal, yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Yakin nggak kamu adanya Allah? Yakin. Bisa nggak menunjukkan dalil? Ini Al-Baqarah. Nah, ketika kita bisa menunjukkan dalil, berarti kita sudah sampai level ilmu yakin. Itu kita pelajari nih. Tapi bagi nenek-nenek, kakek-kakek yang nggak bisa ngaji lagi, yakin aja cukup. Kalau kita wajib kita belajar. Oke ya. Begitu juga tentang yakin adanya azab kubur, azab neraka, kita harus bisa dengan dalil. Apa dalilnya Ustadz ini? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nih ya. Ada hadis dalam riwayat Bukhari ini bersumber dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqul, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal." Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian serta fitnah dajjal. Nah, di hadis ini disebutkan azab kubur, azab neraka. Berarti ada azab kubur, ada azab neraka. Nah, ini dalilnya. Berarti kita sudah sampai kepada ilmu yakin. Tuh. Nanti masuk surga Ustadz, yang yakin aja masuk surga. Yang ilmu yakin masuk surga, tapi surganya dia beda. Kalau yang yakin aja itu surganya mungkin standar lah. Minumannya mungkin air putih, buah-buahnya mungkin ya katakanlah buah kecapi gitu. Tapi kalau yang sudah pakai dalil, nanti minumannya udah ada susu dikit, buah-buahnya udah ada sedikit anggur begitu. Tuh, karena udah pakai ilmu dia, ngaji dia. Nah, kemudian yang peringkat kedua ini ya, lebih bagus lagi, yaitu ainul yakin. Ini ainul yakin. Ya, kita lihat. Ainul yakin huwa ma syahiduhu wa ayanuhu bil basor. Ainul yakin yaitu semua hal-hal yang disaksikan dan dilihat dengan penglihatan mata langsung. Oke, disaksikan oleh mata. Nih, dengan kata lain, ainul yakin adalah keyakinan yang kita peroleh berdasarkan kenyataan yang pernah kita lihat sendiri. Nah, Allah berfirman, "Tsumma latarawunnaha ainal yakin." Kemudian niscaya engkau akan melihatnya dengan penglihatan mata secara yakin. Langsung disaksikan oleh mata. Enggak lagi katanya-katanya. Enggak sekedar tertulis di buku, tapi langsung disaksikan oleh mata. Tuh, kita lihat. Misalnya ainul yakin kepada Allah dengan dalil nakli dan dalil akli. Ya, kita lihat. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah pada apa yang diciptakan Allah dan jangan pikirkan pada zatnya Allah. Nih, jadi kalau kita sudah ainul yakin, kamu yakin gak adanya Allah? Yakin. Bisa gak dengan menunjukkan dalil? Bisa. Surah Al-Baqarah tadi.
Itu namanya ilmu yakin. Kemudian kamu ainul yakin gak sama Allah? Oh, saya ainul yakin. Dari mana? Melihat ciptaan Allah. Nih kita lihat. Pohon kelapa tinggi, ada buahnya. Buah kelapa itu ada sabutnya. Sabut kelapa itu ada batoknya. Nah, kita belah di batok itu ada kelapanya, ada airnya. Manis pula airnya. Nah, ya. Jadi kita katakan, dari mana air itu naik? Padahal nggak ada selang di batangnya. Manis pula rasanya. Nah, itu kalau nggak Allah yang menciptakan, nggak mungkin. Makanya aku ainul yakin ada Allah. Ini buktinya Allah ciptakan buah kelapa ini manis pula rasanya, airnya. Nggak mungkin itu dengan terjadi sendiri. Pasti ada yang mencipta, itulah Allah. Aku ainul yakin. Begitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau yang menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, karenanya bebaskanlah kami dari azab neraka. Jadi melihat apa aja jadi ainul yakin dia. Melihat semut, oh aku ainul yakin Allah itu ada. Buktinya semut ini Allah ciptakan. Kecil dia. Coba bayangkan di semut itu ada saraf-sarafnya, ada urat-uratnya. Bagaimanalah caranya saraf-saraf itu, urat-urat itu darahnya mengalir. Subhanallah. Nah begitu. Nah itu kita yakin, ainul yakin. Melihat apa saja kita ainul yakin itu yang menciptakan adalah Allah. Tuh kalau udah bisa begitu, mantap dia. Tuh, jadi mandangnya nggak kosong. Kalau orang yang nggak sampai ainul yakin, pandangannya kosong dia. Kalau kita enggak, ngelihat apa langsung kembali kepada pencipta. Langsung dikembalikan kepada pencipta. Kita katakan subhanallah, kita katakan masya Allah. Gitu. Nih, baru peringkat paling tinggi namanya hakul yakin. Ini hakul yakin paling tinggi. Kita lihat ya akidah kita ya. Hakul yakin huwa ma basyarahu wa wajadahu wa dzaqahu wa arafahu bil i'tibari. Hakul yakin yaitu semua yang dapat menyentuhnya, mendapatinya, merasakannya, dan mengetahuinya melalui pengalaman sendiri secara nyata. Kalau tadi ainul yakin dilihat, kalau ini dia rasakan. Hakul yakin itu merasakan dia udah. Nah, hakul yakin jadi bukan hanya katanya, bukan pula sekedar melihat, namun benar-benar melakukan dan mengalaminya sendiri. Itulah ilmu hakikat paling tinggi, ilmu hakikat. Kalau ma'rifat nanti hadiah itu. Hakikat itu paling tinggi ilmu kita. Oke ya. Kita lihat di sini. Inna hadza lahuwa haqqul yakin. Ini dalilnya. Surah Al-Waqiah. Sesungguhnya ini niscaya adalah dia haqqul yakin. Keyakinan yang sungguh-sungguh dia alami, dia rasai sendiri. Oke, mari kita lihat. Haqqul yakin kepada Allah dengan dalil. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam dirinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya. Nah, jadi sudah merasakan kehadiran Allah. Bahwa semua gerakan ini dengan izin Allah. Bukan kita ini. Ini kalau Allah nggak izin nggak bisa bergerak. Buktinya orang mati. Tangan masih ada, mulut masih ada, mata masih ada, tapi udah nggak bisa bergerak, nggak bisa mengucap, nggak bisa bergerak matanya lagi. Kenapa? Allah sudah cabut kuasanya di situ. Makanya kita katakan la haula wala quwata illa billah, nggak ada daya upaya. Sudah sampai di hakul yakin. Pada hakikatnya semua dengan izin Allah, dengan kudrah Allah, dengan iradah Allah. Nah, itu namanya hakul yakin paling tinggi. Tuh. Tapi bertahap kita ya. Jangan belum apa-apa hakul yakin, bahaya.
Dari yakin dulu tadi. Taib. Nah ini dalam hadis ini. Fa akhbirni anil ihsan. Qala anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka kabarkanlah kepadaku tentang ihsan ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Nabi bersabda bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maka jika engkau belum mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa engkau sedang dilihat oleh Allah. Ini merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nah itu sudah hakul yakin dia. Oke, nah tingkatkan yakin, al yakin sampai hakul yakin. Kita lihat tingkatannya. Ya, nih, ini analogi. Misalnya, Bapak Ibu saya tanya, gula itu manis enggak? Maka dijawab, oh iya manis Ustadz. Nah itu namanya ilmu syar'i, ilmu syariat, ya, ilmu zahir. Memang gula itu manis, ya, gula itu memang manis, itu kenyataan syariat. Kemudian ditanya, dari mana kau dapat? Tahu-tahu, oh berdasarkan penjelasan dari buku, bahwa gula itu ada yang dibikin dari tebu, ada yang dibikin dari aren, tuh. Nah itu namanya makrifat dia, tahu dia, ya. Oh itu berarti dari buku dia, itu namanya ilmu yakin, ya. Kemudian gula itu ditaburkan di lantai, beberapa saat kemudian banyak semut. Nah itulah dia, kita sudah merasakan. Nah itu dia, itu buktinya, itu hakikatnya, itu gula itu manis. Kenapa? Itu buktinya semut banyak. Nah itu wah, berarti betul-betul saya betul-betul ainul yakin, ainul yakin saya gula itu manis. Kenapa? Saya lihat sendiri semut banyak. Itu ainul yakin dia. Nah puncaknya hakul yakin, gula tersebut diletakkan di lidah, dirasakan. Ah aku hakul yakin sekarang, betul-betul aku yakin betul gula itu manis, buktinya saya rasakan sendiri. Nah itu begitulah kepada Allah, dia sudah merasa kehadiran Allah dekat dalam hidup, sehingga dia nggak berani macam-macam. Ketika sholat, nah ini dia, ketika sholat dia merasa bahwa dia diawasi oleh Allah, bahwa gerakannya itu adalah dengan izin Allah. Itu sudah sampai hakul yakin. Nah, itu nanti sholat itu khusyuk. Kalau nggak begitu nggak bisa. Tapi terus terang ini butuh latihan. Nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa sekonyong-konyong. Ini butuh latihan. Merasa kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nah sedikit ada ilustrasi cerita. Ada seorang pengasuh pesantren menguji tentang akidah ini kepada santrinya, 40 orang santrinya. Masing-masing santri diberikan sebilah pisau dan seekor ayam. Wahai santriku semua, siap Pak Guru, masing-masing pegang pisau dan bawa ayam. Ya siap, silakan berpencar, sembelih secara syar'i. Tapi ingat, nggak ada boleh yang lihat teman kalian. Cari tempat tersembunyi. Siap, nanti malam kita akan bakar ayam. Berpencarlah itu semua, cari tempat, masing-masing disembelih. Dengan keyakinan mereka nggak ada yang lihat. Tiba-tiba satu orang, dia bawa ayamnya hidup dengan pisaunya, nggak dipotong. Kawan-kawannya pada bilang, "Oh, macam mana kau nggak taat perintah gurumu? Nah, nanti kau kena marah lah." "Nggak apa-apalah," kata dia. Begitu sampai semua, udah letakkan semua ayam, letakkan, pisau letakkan. "Nah kau kenapa nggak kau potong ayam itu?" Kata guru ini. "Begini wahai Tuan Guru, tadi Tuan Guru berpesan sama kami." "Apa pesannya?" "Potong tuh ayam tapi jangan ada yang nengok ya, jangan ada yang lihat satupun ya." "Baik." "Ya, sudah saya coba cari tempat di mana-mana saya sembunyi, nggak bisa Tuan Guru." "Maksudmu apa?" "Begitu saya memotong, saya merasa Allah melihat saya. Saya pindah lagi, saya merasa Allah mengawasi saya. Sehingga nggak ada tempat yang tidak diawasi oleh Allah. Makanya aku nggak berani memotong." Apa kata guru? "Dari 40 orang murid ini, kaulah yang lulus ujian akidah ini. Engkau sudah sampai kepada hakul yakin. Engkau lulus. Nah, pertahankan itu, pupuk itu, pelihara itu."
Itu namanya hakul yakin, merasa kehadiran Allah dekat dalam hidup sehingga dia nggak berani macam-macam, merasa kehadiran Allah di dalam sholatnya sehingga sholatnya khusyuk. Kenapa? Allah merasakan, Allah melihat dirinya, dia merasakan kehadiran Allah. Tuh, latihan. Nah, ini sahabat-sahabat santri. Baik ya, wallahu a'lam bishawab. Akan datang, nanti kita akan lanjutkan tentang iman. Begitu cara ngajinya, jadi jelas dia konkret. Setelah iman nanti baru tauhid. Itulah persiapan kita sebelum kita sholat. Agar apa? Insya Allah nanti Allah berikan khusyuk di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya kembalikan kepada para jamaah untuk bertanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.